Pak Indra Sukmono Arharis, Pak Indra ya. Sekarang Direktur Pengembangan. Alhamdulillah Direktur Pengembangan. Masih sampai sekarang. Alhamdulillah masih. Ya. Pak Indra adalah saksi yang ke-9 yang sudah memberikan keterangan di persidangan ini dari pihak Saranajaya ya. Kami hanya mengkonfirmasi beberapa keterangan saksi-saksi yang sebelumnya juga. Kami khusus pada terdakwa Tommy Adrian, Pak Indra kenal ya, dan korporasi PT Adonara Propertindo. Pak Indra kenal dengan Pak Tommy tadi disebut sekitar tahun 2018 saat pembelian tanah Pulau Gebang. Betul. Ya. Waktu itu Saranajaya bertransaksi dengan siapa? Dengan Pak Tommy. Ya, PT. Oh Ya. iya. PT Adonara Propertindo. Betul. Ya. Bagaimana saat itu transaksi penjual beli tanah Pulau Gebang itu? Maksudnya Berjalan seperti sesuai dengan ketentuan atau seperti apa? berjalan Pak sesuai ketentuan, hanya masalah appraisal aja Pak, yang memang pada saat itu juga laporan hasil appraisalnya itu belakangan. Ya, maksudnya tahapan-tahapan itu semua berjalan seperti ya. Nah, kemudian kami mengkonfirmasi BAP saksi nomor 21 ini terkait dengan PPJB yang akan ditandatangani oleh Saranajaya dengan Bu Anja Runtuwene saat itu ya, Pak Indra. Nah, pada saat PPJB akan ditandatangani itu belum dilakukan kajian, kata Pak Indra tadi. Di BAP juga seperti itu. Ya, kenapa tidak dilakukan kajian? Tadi Pak yang saya sudah coba jelaskan Pak, jadi memang secara supaya Iya, atau dibuka maskernya Pak. boleh saya juga Iya. izin Ya. Jadi seperti tadi saya jelaskan Pak, jadi memang pertanyaan dari Mas Ya kan Bapak bilang juga di BAP tadi belum dilakukan kajian. Kenapa belum dilakukan kajian? Oh iya Pak. Tidak dilakukan kajian. Karena tadi saya sampaikan Pak bahwa memang data-data yang kami terima itu khususnya untuk masalah batasan tanah itu baru kami terima setelah proses transaksi selesai Pak. Oke. Itu seharusnya siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan kajian itu? Jadi yang tadi saya sampaikan Pak, jadi ada di kami itu kan ada divisi usaha, divisi pertanahan hukum dan unit perencanaan pembangunan Pak. Jadi terkait masalah legalitas tanah itu ada tupoksinya di divisi pertanahan hukum Pak. Jadi setelah mereka melakukan kajian analisa terkait masalah legalitas itu baru disampaikan ke kami Pak. Ya. Nah, jadi data-data itu memang kami belum peroleh dari divisi pertanahan. Baik. Kemudian dilakukanlah PPJB ya. Betul. Di 8 April 2019. Betul Pak. Sebelum ada kajian kan begitu tadi? Secara tertulis kajiannya belum. Ya, ada. oke. Nah, dalam proses penandatanganan PPJB itu apakah pihak Saranajaya khususnya Pak Indra ada ditekan atau diintervensi oleh terdakwa ini? Saya pribadi tidak ada. Tidak ada. Oleh pihak DPRD DKI Jakarta? Tidak ada Pak. Tidak ada. Atau Pak Indra ada menerima sejumlah uang waktu itu dari pihak terdakwa? Tidak ada Pak. Tidak ada juga. Nah, kemudian BAP nomor 93. Tadi ini langsung dari terdakwa bilang itu peristiwanya tidak ada. Sekalian nanti ada bantahan tanggapan dari terdakwa. Di sini Pak Indra sebut pada saat itu Tommy Adrian menawarkan untuk menggunakan konsultan appraisal. Yang sebenarnya bagaimana sih Pak? Ada Pak Indra, ada Pak Yadi, ada Pak Yori, ada Pak Tommy. Betul. Yang sebenarnya dialognya seperti apa? Izin Pak, tadi yang saya coba sampaikan juga di penuntut umum Pak. Jadi memang pada saat itu ada pertemuan Pak Yori, Pak Tommy, Pak Yadi dan saya Pak. Itu di kesempatan tersebut memang Pak Tommy menyampaikan ke Pak Yori Pak ada semacam appraisal Pak secara tadi saya sampaikan Pak. Dan Pak Yori langsung menyampaikan ke Pak Yadi untuk
ditindaklanjuti Pak. Ya, apa sebelumnya didahului pertanyaan dari Pak Yadi? Maksudnya Pak? Ada Pak Yadi yang memulai dialognya. Oh, saya tidak ingat Pak. Tidak ingat. Ya, maksudnya menawarkan seperti apa gitu? Maksudnya menawarkan jasa apa seperti apa maksudnya nih? Masa menawarkan ini Pak? Sebenarnya izin Pak, mungkin kalau bapaknya itu maksudnya tadi Pak. Jadi maksudnya bukan menawarkan, tapi menyampaikan. Menyampaikan, ya. Menyampaikan. Walaupun saya tidak lihat. Ya, selembar kertas tadi. Betul Pak. Ya. Oh, saksi melihat kertas itu? Saya tidak membacanya. Tidak membacanya ya. Karena Pak Yori langsung sampaikan ke Pak Yori Pak pada saat itu. Oke, baik. Biar clear ini Pak ya. Nah, kemudian terkait ulang tahun Saranajaya ini ada door prize Pak. Sepanjang Pak Indra berkarir di Saranajaya, udah berapa tahun Pak? Alhamdulillah dari tahun 2001 Pak. 20 tahun Pak ya. Alhamdulillah. Setiap ulang tahun itu ada door prize. Betul Pak. Apakah itu juga dari para mitra hadiah-hadiah itu? Sepengetahuan saya biasanya dari Saranajaya ada Pak. Kebetulan mungkin ada sponsor dari Ya. Jadi biasa aja itu Pak ya. Ada sponsorship. Betul. Kebetulan tahun 2019 dari Adonara begitu. Nah itu yang saya tidak tahu Pak, karena saya bukan panitia dan Ya. saya tidak hadir pada acara itu Pak. Ada motor waktu itu ya hadiah. Yang saya dapat Door informasi prize. seperti itu Pak. Baik. Nah, kemudian Pak, tadi Bapak menerangkan tentang dokumen backdate. Pak Indra mengetahui betul mana yang sebenarnya, mana yang dibuat backdate. Begitu ya. Pak, apakah proses administrasi dokumen yang dibuat backdate ini hal yang biasa dilakukan oleh Saranajaya dalam setiap transaksi? Biasa dilakukan Pak untuk melengkapi, walaupun memang tadi yang saya jelaskan secara tahapannya proses dilakukan Pak, tapi secara administrasinya memang kadang-kala itu dilakukan terlambat Pak, sehingga memang dilakukan administrasinya disesuaikan tanggalnya. Jika demikian, selain pembelian tanah muncul, pembelian di mana lagi yang dibuat dokumen seperti ini? Ada beberapa Pak, seperti yang tadi saya sebutkan di Pulau Gebang juga ada seperti itu Pak. Ada setidaknya satu persatu Pak. Tapi Ujung Menteng, kalau ujung Menteng, ingat saya ada beberapa juga pakai dokumen pleno yang kita buat belakangan. ya. Nah, kemudian Pak, ada dokumen tadi backdate. Di dalam dokumen itu ada juga tanda tangan Pak Indra. Betul Pak. Ya. Ada tidak Pak, satu saja dokumen yang sudah dibuat backdate, kemudian tanda tangannya dipalsukan? Sepengetahuan saya tidak ada. Ya. Jadi walaupun backdate diajukan ke Bapak, Bapak tanda tangan. Betul. Walaupun Bapak nggak ikut, diajukan ada nama Bapak, Bapak tanda tangan. Betul. Kemudian, nah, terkait dengan rencana pembelian tanah oleh Saranajaya, apakah ini didahului dengan perencanaan dalam RKAP? Tentunya iya Pak. Ya. RKAP di tahun anggaran 2019 gitu Pak ya. Betul. Ya. Kemudian ada pelaksanaan, ada laporan keuangan. Baik. Sepengetahuan saksi, bagaimana laporan keuangan PPSD di tahun anggaran 2019 saat itu? Apakah sudah dilakukan audit? Audit itu kan dilakukan di akhir tahun buku ya Pak ya, di Desember, dan biasanya laporan itu keluar sekitar bulan Maret April Pak. Jadi umpamanya memang laporan keuangan, tadi Bapak tanyakan apakah sudah diaudit laporan keuangannya, tentunya untuk yang tahun 2018 itu sudah dilakukan audit Pak, dan sudah dikeluarkan laporannya sekitar bulan Maret April tahun 2019 Pak. Ya. Yang melakukan audit siapa Pak? Tentunya dari kantor akuntan publik Pak, tapi saya tidak ingat Pak siapa pada saat itu yang melakukan audit. Ya. Kami. Berarti audit independen gitu Pak ya. Betul Pak. Apakah kemudian telah dilaporkan kepada Dewas, Dewan Pengawas? Untuk pengesahan RKAP itu kan sebelum kami minta persetujuan ke Balai Kota atau Pemprov DKI Jakarta, tentunya harus melalui mekanisme persetujuan dari Dewan Pengawas. Ya.
Terkait dengan laporan keuangannya juga seperti itu. Betul Pak. Setelah disetujui oleh Dewas. Pengetahuan saya dia. BPBUMD BPBUMD tentunya dapat pembahasan terkait laporan tersebut sebelum dapat persetujuan pengesahan laporan audit tadi Pak. baik. Baik Pak Indra, terkait dengan permasalahan pembelian tanah muncul ini, apakah Saranajaya pernah mendapat teguran atau sanksi dari BPBUMD? Sementara saya belum ada Pak. Tidak ada ya. Nah, kemudian PPJB dibuat 8 April 2019. Betul Pak. Sudah lebih dari 2 tahun Pak. Betul Pak. Bagaimana statusnya saat ini? Statusnya ya kami belum bisa menguasai lahan tersebut Pak. Dan PPJB-nya itu memang kalau kita merujuk ke batas akhir yang bulan ini harusnya sudah berakhir. Ya. Apakah secara formal pernah dilakukan pembatalan terhadap PPJB ini? Secara formal belum Pak. Jadi memang ada rencana tadi Pak saya juga sampaikan bahwa ada awalnya rencana untuk penyelesaian muncul ini dikonversikan dengan lahan yang diakui terdakwa yang di Simatupang tadi Pak. Tapi memang sampai dengan saat ini belum terrealisasi Pak. Karena dalam perjalanannya sehingga saya dari teman-teman di unit manajemen risiko dan legal corporate Pak itu menyampaikan bahwa lahan tersebut dari permintaan terdakwa untuk dipindah ke Depok Pak. Nah, itu yang belum bisa diterima oleh teman-teman di internal kami Pak, dan tetap meminta untuk dapat dilakukan penyelesaian pembayaran uangnya secara cash Pak, bukan secara konversi lahan Pak. Ya. Atas PPJB ini, Saranajaya kan sudah mengeluarkan uang. Betul Pak. Sebesar berapa? Seingat saya tadi saya sampaikan sekitar 150-an Pak. Ya, sekitar 150 miliar. Betul, Pak. Ya. Nah, kemudian Pak Indra selaku direksi saat ini, apa langkah-langkah yang dilakukan direksi terkait PPJB ini? Misalnya diteruskan menjadi AJBK, dibatalkan atau seperti apa? Tadi Pak, sebenarnya upaya kami terakhir itu kami meminta bahwa memang karena kami tidak bisa melakukan konversi penyelesaian dengan konversi lahan yang ditawarkan yang di daerah Depok Pak, sehingga kami terakhir masih meminta untuk dapat dilakukan penyelesaiannya melalui pembayaran seketika Pak. Jadi memang kami belum melakukan pengakhiran PPJB karena memang hal tersebut belum terrealisasi Pak, dan beberapa titik temu antara pihak Bu Aja dan pihak kami Pak. Jadi masih menggantung sampai sekarang. Betul Pak. Sepengetahuan Pak Indra, apakah pihak penjual pernah mengembalikan sejumlah uang? Sehingga saya ada Pak kembali ke Saranajaya Pak. Berapa? Saya kurang ingat Pak, apakah 1 miliar atau 1,5 miliar Pak. Waktu itu bagaimana statusnya itu? Apakah sudah dibuatkan tanda terima atau seperti apa? Kebetulan itu ada di ranah di divisi keuangan Pak, jadi saya tidak mengetahui secara pasti Pak apakah ada tanda terima atau semacam akuntansi atau apa Pak. Oke. Terima kasih Pak Indra. Sama-sama Pak. Pak Harbandiono, Iya Pak. kenal dengan Pak Tommy? Iya Pak. Tidak pernah berinteraksi? Iya Pak. Cukup yang mulia. Oh, ada tambahan? Oh, ada tambahan dikit. Tambah dikit. Terima kasih yang mulia. Kami lanjutkan. Pak Wisnu Junaidi, Pak Ucu dan Pak Wahyu Hadi, ketiganya dari Kantor Jasa Penilai Publik ya, KJPP. Betul. Ya, Pak Wisnu. Pak Wisnu, apa dasar saksi melakukan penilaian, menghitung harga tanah muncul? Atas permintaan dari Pak Fardo. Ya. Ada SPK? Tidak ada Pak. Ngobrol-ngobrol aja. Betul. By phone atau ketemu? Diskusi by telepon. By telepon.
Nah, kemudian setelah Pak Faruk meminta nilai ya, penghitungan kira-kira begitu ya, harga tanah muncul itu, kemudian ada pertemuan setelah itu? Tidak ada. Tidak ada. Bagaimana Pak Faruk tadi mengirim dokumen-dokumennya? Ya, email. Ya? Ya, email. Email tadi ya. Baik. Nah, kemudian tadi saksi tidak ke lapangan ya, tidak melihat langsung objek. Tidak. Ya. Bagaimana bisa menemukan angka 3 juta per meter? Saya melakukan cek database, Pak. Ada beberapa pekerjaan dan kita sebagai acuan, Pak. Ya. Dari internet. Termasuk dari internet. Salah satunya, Pak. Salah satunya. Nah, kemudian tidak ada dokumen yang saksi serahkan kepada Pak Faruk hasil dari. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Nah, dari pengalaman prakteknya Pak Wisnu di kantor jasa penilai publik ini, pihak yang berkepentingan terhadap appraisal itu pembeli atau penjual? Dua-duanya. Nah, bisa dibuat oleh pembeli, bisa juga dibuat oleh penjual. Betul. Ya. Nah, kemudian Pak Ucu, dalam melakukan proses penilaian terhadap satu aset atau tanah tadi ya, apakah kunjungan ke lapangan itu mutlak harus dilakukan? Harus. Ya. Pak Ucu lakukan itu? Kita lakukan, cuma bukan saya pribadi yang Ya, tim kita. ya. Termasuk juga mungkin bertemu dengan warga sekitar untuk mengetahui harga pasar seperti itu? Iya. Ya. Berapa lama waktu yang diperlukan normalnya untuk menyelesaikan satu proyek appraisal itu? Tergantung objeknya, Pak. Ya. Tingkat kesulitan di lapangan seperti apa? Terkait tanah muncul ini, tingkat kesulitannya seperti apa? Yang saya tahu dari teman-teman yang ada itu kan mencoba menitipkan lokasi, menitipkan paling yang mirip, titik-titik yang mirip itu di plotting di gambar, Ya. melalui pendamping waktu Pak Haji. Baik. Nah, kemudian sepengetahuan Pak Ucu ya, mungkin juga diketahui oleh Pak Wayono Adi, terlepas dari SPK ataupun SPMK yang dibuat backdate ini, ya, apakah proses penilaiannya terhadap tanah muncul ini keseluruhan tahapan dan prosedurnya dilakukan oleh kantor Wayono Adi? Kami lakukan. Ya. Sesuai prosedur ya. Ya. Nah, Pak Ucu membuat ini pre-appraisal ya, yang diserahkan ke Pak Tommy. Ya. Ya. Apa bedanya pre-appraisal dengan appraisal? Ini yang pra-appraisal itu kan sifatnya hanya estimasi. Hah? Sifatnya hanya Estimasi, perkiraan. Ya. Perkiraan nilai dan itu tidak resmi. Artinya tidak resmi itu bukan berdasarkan KJPP. Ya. Tidak dikeluarkan oleh KJPP. Tidak resmi. Kapan Pak Ucu serahkan kepada Pak Tommy? Sekitar tanggal 12 April. Yang sudah jadi, Ya. yang belum jadi, yang hanya 2 halaman saja. Kapan Bapak serahkan? Ya di sekitar itu. Sebelum atau pas 12 April tertanggal di sini? Itu satu kesatuan, Pak. Satu Ya? file. Satu bundel ini. Iya. Oke. Nilai aset.com. Iya. Itu satu kesatuan. Jadi satu file nggak terpisah. Ya. Apakah hasil pekerjaan dari nilai aset.com ini bagian dari KJPP Wayono Adi?
Bukan. Beda ya? Ya. Nah, kemudian Pak Tommy ada harapan 7 sampai 10 juta dari Pak Ucu bilang. Begitu ya? Ya. Sementara hasilnya di sini, hasil akhirnya 6,122.200. Kenapa Pak Ucu tidak bisa memenuhi harapan Pak Tommy? Ya terbentuk di datanya. Artinya gini, kalau kami biasa bilang apa yang kita keluarkan itu yang kita bertanggungjawabkan. Ketika kita ngobrol sekian ya harus diberikan jawaban sekian. Ya. Ya. Nah, terkait dengan hasil penilaian oleh nilaiaset.com ini, apa saja yang Pak Ucu dan tim lakukan hingga ketemu angka 6,1 juta ini? Sama, survei ke lapangan. Semua prosedur dan tahapan dilakukan. Berapa lama? Kurang lebih 2-3 harian. Dalam 2-3 hari. Nah, kemudian pertanyaannya secara umum ini, Pak Wisnu, apakah terhadap suatu hasil penilaian atau appraisal itu bisa dibuat atau dikondisikan berdasarkan permintaan klien? Secara baik saya tidak bisa. Tidak bisa ya. Kemudian tadi Pak Ucu lagi yang angka 6,1 juta ini, apa ada pembicaraan atau kompromi dengan Pak Tommy saat itu? Tidak. Tidak ada. Nah, secara umum terhadap satu objek yang sama, apakah bisa dinilai oleh dua KJPP dengan hasil yang berbeda? Bisa saja. Bisa. Pak Wisnu? Di dalam SPI di KP 45.8 itu disebutkan poin 6 dan 7 itu dalam waktu pendekatan harus ada konfirmasi kepada penilai KJPP apabila aset yang dinilai itu aset yang sama dinilai oleh dua KJPP dalam Ada standar apa itu? SPI. SPI. Ya. Standar Standar dari Indonesia di KP 5.8 poin 6 dan 7 Pak. nggak ngerti saya Pak. Nah, terus dari pengalaman Pak Wisnu beberapa kali menjadi rekanan Saranajaya, apakah harga atau nilai appraisal yang Pak Wisnu buat selalu digunakan oleh Saranajaya? Tidak selalu. Dan tidak harus digunakan juga berarti? Iya. Bisa di atas atau di bawah dari appraisal? Iya Pak. Itu keputusan ada di pemberi tugas Pak. Ya, jadi KJPP hanya memberikan penilaian. Betul. Baik. Cukup, Yang Mulia. Terima kasih Pak Wisnu, Pak Ucu, Pak. Silakan aja dari Terima kasih Majelis.